Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam konten Insan Praja. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita sudah ditemani oleh Kang Mas Denny yang udah di samping saya. Lama tak berjumpa dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan jasmani rohani kita. Mudah-mudahan juga para penonton selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Di zaman ini kita terus untuk menguatkan iman kita, ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat di akhir zaman ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih bagi semua para penonton dimanapun berada. Terima kasih atas dukungannya kepada konten kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan atas dukungan kalian semuanya itu dinilai kebaikan, dan kami sebagai kru Insan Praja tidak bisa membalas kebaikan panjenengan semuanya, dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dan selalu diberikan kesehatan, hingga yang sakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh lagi. Di sesi kali ini kami akan membahas tentang Primbon Jawa. Jadi Primbon Jawa pada sekarang tahun berapa Gus Denny? 2025 ya. Jadi ke depan. Artinya Primbon Jawa itu tak beda dengan ramalan, ya hampir sama. Di dalamnya tersebut ada berbagai macam seperti akan datangnya bencana, banyak wabah, banyak orang-orang nantinya akan kesulitan. Banyak sekali ya dari Primbon Jawa tersebut yang akan kami kuak pada konten kali ini. Sebelumnya kami pernah mendengar di salah satu media sosial tentang Primbon Jawa tahun 2025 ke depan mungkin akan banyak wabah, penyakit, musibah, bencana, dan lain-lain. Kita akan mengungkapnya di sini. Bagaimana cara kita akan menghadapi hal-hal yang seperti itu? Nanti kita akan dialog langsung dengan salah satu KF membahas tentang adanya Primbon Jawa. Ya, sebelumnya untuk konten ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya mutlak milik Allah, dan kita tidak memaksa untuk sahabat semuanya untuk mempercayai konten kami. Ambil saja sisi positifnya, ambil hikmah-hikmahnya, supaya kita bisa terus menambah kadar keimanan kita dan ketakwaan kita. Dan mungkin dari Gus Denny ada yang ditambahkan? Mungkin cukup dulu, Mas. Oke. Ya. Langsung saja untuk dilanjut mediumisasinya untuk konten kali ini. Ya, siap Mas. Membahas tentang Primbon Jawa. Ini Mas Denny, monggo. Oke, Primbon Jawa adalah sistem kepercayaan dan tradisi budaya Jawa yang berisi berbagai pengetahuan, ramalan, dan petunjuk hidup yang didasari dengan perhitungan. Sebelum kita memulai mediumisasi kita, dan ini di depan kita sudah tersedia air zam-zam Asma, ya, yang dari guru kita untuk berbagai keperluan, penyakit, dan juga berbagai macam apapun keperluan seperti dagang dan lain-lain tentunya. Monggo yang berminat bisa menghubungi admin kami. Baik Mas Denny, sudah siap? Insyaallah.
bersihkan tubuh mediator dari segala macam penyusup apapun yang akan menggagalkan proses kami. Semua dibersihkan dari fase apapun yang ada di sekujur tubuh, semuanya dibersihkan. Bismillah. Datangkan makhluk dari alam gaib yang paham betul tentang primbon Jawa. Salah satunya bisa hadir ke sini. Hadir. Monggo masuk menggunakan jasad mediator yang di hadapan saya. Kuasai penuh. Otomatis bisa berbicara menggunakan jasad mediator. Semuanya menggunakan fasilitas yang ada di dalam tubuh mediator itu dengan otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang hadir ini? Saya adalah leluhur dari tanah Jawa ini. Ada hubungan apa yang leluhur? Saya dipanggil kemari mengenai undangan atau panggilan yang sampean sebutkan. Kenapa kamu seperti agak berat berbicaranya? Iya, saya hadir kemari banyak yang mengikuti. Dari apa itu? Ya dari bangsa jin semuanya. Untuk apa dia mengikutimu? Berniat untuk mengganggu. Mengganggu? Iya. Sekarang masih ada? Iya masih. Semua yang mengganggunya semua dari bangsa jin apapun. Semuanya dilempar jauh. Tubuhmu terbentengi. Masih ada enggak? Alhamdulillah. Ya. Kamu hidup di mana? Berada di mana tempat tinggalnya? Saya ada di Kayangan saat ini. Sebelumnya Kayangan itu letaknya ada di mana? Kayangan itu di atas lapisan bumi. Antara bumi dengan langit itu ada alam Kayangan. Apakah alam Kayangan itu sama dengan alam gaib atau alam dunia?
sebenarnya tidak jauh berbeda. Di sana juga ada penduduk-penduduk seperti bangsa-bangsa manusia yang ada di bumi ini. Apakah alam kayangan itu khusus tempatnya para dewa-dewa dan sebagainya seperti ada di cerita-cerita dan buku-buku itu? Iya, sebagian. Tetapi kalau menurut saya cerita-cerita itu banyak sekali yang tidak sama persis dengan kehidupan yang ada di alam saya. Iya. Begini, saya mengundang kamu ke sini ingin mempertanyakan sesuatu soal primbon Jawa. Sebelumnya kamu sudah mengetahui tentang primbon Jawa itu apa? Jelas saya tahu primbon itu suatu panduan, suatu kitab yang ditulis oleh manusia sebagai panutan, sebagai keyakinan yang telah dijalankan. Itu dulunya sumbernya dari mana itu sebelumnya? Sebenarnya penulis itu yang menulis itu mengetahui tentang itu, ada salah satu leluhur yang memberitahunya, memberitahukan berita itu. Berarti adanya primbon Jawa itu benar? Iya, memang benar. Tetapi itu masih dalam dimensi suatu keyakinan dalam segi alam kayangan saja, belum sampai alam di atasnya, ataupun kebenaran itu belum tentu bisa didapatkan oleh pengguna yang meyakini tentang primbon itu. Oh, seperti itu. Baik. Di akhir-akhir ini, tentunya sudah masuk di dalam dimensi akhir zaman, itu ada salah satu primbon Jawa yang mengatakan nanti akan datang banyak penyakit, wabah, seperti bencana, dan banyak manusia yang mati kelaparan, kesulitan. Itu menurutmu dalam hal seperti itu memang ada dalam kitab primbon Jawa apa enggak? Apa hanya buatan-buatan aja itu? Yang saya bilang tadi memang itu benar adanya. Tetapi untuk jalan keluar dari semua permasalahan itu, jawabannya tidak ada. Di primbon itu hanya menunjukkan atau memberitahukan tentang masa yang akan datang. Itu banyak mengambil dari suatu kejadian yang telah dilalui, dan itu menjadi pedoman. Maksud saya, kalau di primbon itu namanya ilmu titen itu, dan itu banyak sekali makna di dalam itunya, di dalam kitab itu. Tetapi untuk menafsirkan atau menerjemahkan suatu kitab itu juga harus ada seseorang yang bisa membaca atau memahami tentang kitab itu. Tidak semua orang bisa menerimanya. Terus tentang adanya tadi berarti wabah, penyakit nantinya yang tertulis di primbon Jawa itu bagaimana
tentang bencana dan apapun yang akan terjadi, yang akan datang. Semua itu sudah menjadi suatu ketetapan. Jadi pembaharuan tentang kitab itu sebenarnya terjadi. Bahkan leluhurnya dari kitab itu atau leluhur dari tanah Jawa itu sudah banyak yang disempurnakan. Maksudnya dalam kitab itu sudah ada pembaharuan. Di alam kami semua jalan keluar itu harus tidak lain lagi meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa tentang itu. Dan wabah-wabah penyakit itu juga akan terjadi. Dan itu semua jalan keluarnya juga sama. Pemimpin di akhir zaman inilah yang nantinya akan bisa membantu tentang permasalahan yang akan datang itu. Oke. Primbon Jawa itu dibuat atau ditulis itu berdasarkan nantinya kan yang akan datang. Apakah di situ sudah tahu masalah-masalahnya itu? Mungkin kan kalau di situ tertulis nanti akan ada wabah besar, bencana alam. Dan maksudnya itu, oh ini gara-gara ini manusianya seperti ini, itu apakah seperti itu apa bagaimana? Iya, itu jelas. Perilaku akhlak manusia itu yang sebenarnya menjadi sumber dari kerusakan, dari semua penyakit yang telah diturunkan itu. Sebenarnya pembaruan itu maksudnya dulunya itu manusia itu banyak yang belum mengenal suatu agama, masih menggunakan kepercayaan adat yang telah sedang dijalani dalam kehidupannya itu. Tetapi di dalamnya itu suatu keyakinan itu manusia saling menyayangi, rukun satu sama lain. Sudah ada memperbaiki budi pekerti di dalamnya itu. Dan belum banyak kerusakan. Tentang perihal dalam akhlak manusia itu. Tetapi sekarang berjalannya waktu, berjalannya zaman ini, banyak kerusakan yang saya lihat. Ya, betul itu. Itu yang menjadikan datangnya sumber masalah, datangnya sumber bencana, penyakit, dan lain-lain itu. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Untuk menanggulangi adanya bencana itu, adanya penyakit itu, manusia harus memperbarui suatu keyakinan.
ataupun suatu kepercayaan tentang adat yang telah dijalankan itu menuju suatu agama yang telah diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu mengikuti jalur yang benar dan tata cara beribadah yang benar seperti itu. Memperbaiki itu yang nantinya akan meluas kepada akhlak manusia, kepada budi pekerti, dan kepada daerah-daerah itu. Makanya sumber awalnya itu harus diperbaiki dulu dalam diri manusia masing-masing. Baik. Ya. Karena leluhur tanah Jawa itu sudah banyak yang mengikuti ajaran agama yang telah diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa. Bukan kepercayaan yang diciptakan atau yang direkayasa dari akal pikiran manusia itu sendiri. Baik. Terima kasih Panjenengan telah memberikan penjelasan tentang semua itu. Mudah-mudahan bisa kita terima dan bisa kita ambil sisi baiknya. Dan saya mohon maaf telah mengganggu dari persemedian Panjenengan, dan silahkan boleh kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, Primbon Jawa. Apa tadi Primbon Jawa yang ada di sini? Ya, seperti ramalan ya, di sistem kepercayaan dan tradisi budaya Jawa. Di dalam buku Primbon Jawa tersebut ada berbagai hal pengetahuan nanti di suatu masa yang akan datang, dan si penulisnya itu memang sudah diberitahu oleh leluhurnya seperti itu. Ini akan datang seperti ini, ya memang benar. Kebanyakan adanya itu benar ya, walaupun kita berpikir tidak hanya dalam Primbon Jawa, tapi itu sudah banyak terjadi bencana-bencana, wabah, dan itu semua tergantung kita. Kalau kita bisa memperbaikinya, insya Allah kita akan dijauhkan dari itu semuanya. Dan terima kasih, kita mohon maaf apabila ada kekurangan selama apa dalam konten kita tadi. Ya, dari dalam segi apapun yang kurang berkenan di hati semuanya, para pemirsa kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.